94.9 Good Sabang, Good News for the Family. Selamat pagi menjelang siang, Good News Family. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Cerah ya hari Sabtunya, dan kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family semuanya. Dan kalau di hari Sabtu, khusus bulan ini sih Sabtu kedua sama Sabtu keempat. Cuman memang Sabtu sebulan 2 kali lah ya. Kita akan ketemu dengan anak-anak hebat dari Kota Semarang. Tentunya yang mereka ada dalam Forum Anak Kota Semarang. Nah, Sabtunya itu khusus buat mereka untuk ngobrolin di Suka Semarang. Suara kami Anak Kota Semarang. Sudah ada di studio bersama dengan Ningrum untuk ngobrol banyak hal di kesempatan pagi hari ini. Ada Emir. Hai Emir. Halo Kak Ningrum. Apa kabar Emir? Alhamdulillah baik. Ini Emir pertama kali datang ke studio. Betul? Gak apa-apa. Lalu ada Arga. Hai Arga. Halo Kakak. Apa kabar? Alhamdulillah sangat baik sekali ya. Jumpa lagi sama Arga setelah berapa? Mungkin 2 bulan yang lalu kali ya? Iya benar-benar 2 bulan yang lalu. 2 bulan atau 3 bulan ya? Iya. Ya, oke. Nah, Emir sekarang kelas berapa nih? Masih kelas 10 Kak. SMA. Iya SMA, jadi masih kelas 1 SMA kemarin baru naik. SMA mana? SMA 4 Kota Semarang. SMA 4? Iya. Di Manik? Iya Banyumanik. Oh, I see. Ini gak jauh dari rumah saya juga nih. Oh, rumah Kading mana itu? Banyumanik juga ya ternyata ya? Yes. Arga kelas berapa sekarang? Alhamdulillah sama kayak Emir ya, kelas Di mana 10. sekarang? Di SMA 7 Kak. SMA 7. Yeah. SMA 7 itu mana? Kalipancur. Oh, Semarang Barat. Iya. Nah, jadi dari ujung selatan sama dari ujung barat. Iya. Ketemunya di Gajah Mada. Oke, nah mereka berdua ini adalah pengurus yang baru dari Forum Anak Kota Semarang, betul ya Emir? Iya betul sekali. Jadi kalau Forum Anak Kota Semarang itu kepengurusannya setiap berapa tahun sih Emir? Mungkin bisa cerita dulu. Kalau di Forum Anak Kota Semarang sendiri itu memang kepengurusannya 2 tahun sekali ganti periode seperti itu. Oke, jadi 2 tahun sekali berganti. Iya, reorganisasinya 2 tahun sekali. Oh, nah mungkin buat beberapa orang yang baru dengar atau selama ini Forum Anak Kota Semarang itu apa sih? Hey, warga Kota Semarang, ini kita tuh siaran tuh berarti sudah 1 tahun lebih ya. Di Kota Semarang itu ada yang namanya Forum Anak Kota Semarang. Yes, Kita dulu deh, Forum Anak Kota Semarang itu apa? Mungkin buat warga Kota Semarang yang enggak atau baru dengar Forum Anak Kota Semarang, apa sih gitu? Oke, jadi Forum Anak Kota Semarang sendiri itu suatu wadah organisasi untuk teman-teman yang dimana itu ada di setiap jenjang. Jadi ada mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sampai tingkat nasional. Nah di Kota Semarang ini sudah termasuk forum anak yang memang sudah mumpuni. Jadi memang sudah beberapa kali reorganisasi periode. Dan juga ini kami sudah memasuki periode ke tahun 2024-2026 nantinya. Nah di forum anak sendiri itu nantinya teman-teman bakal mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri dan juga bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman mulai dari public speaking dan lain-lainnya. Dan memang di Forum Anak Kota Semarang sendiri nantinya juga akan ada banyak sekali program yang dimana itu akan melibatkan banyak sekali pihak. Dan juga nanti akan membangun jejaring dari teman-teman nantinya dengan pihak-pihak yang memang berwenang di beberapa lembaga. Oke, jadi ini Forum Anak Kota Semarang. Tapi memang ini memang pemerintah memang bagi setiap kota, setiap kecamatan, bahkan setiap kelurahan itu memang wajib ada forum anak ya Emir? Iya, memang. Memang ada ya? Iya, jadi di bawahnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Oke, dan kiprahnya Forum Anak Kota Semarang itu memang sudah terbukti ya dari pelaksanaan Hari Anak Nasional 2023 yang dipusatkan di Kota Semarang ya. Iya, itu ramai sekali itu ya. Itu juga ada peran sertanya dari Forum Anak Kota Semarang juga. Jadi kalau misalnya Anda penasaran, silahkan follow Instagramnya ya. Iya. Apa itu Instagramnya? Instagramnya Forum Anak Semarang. Forum Anak Semarang. Iya, Forum Anak Semarang. Ya, betul. Nah, kalau Emir sendiri bergabung di Forum Anak Kota Semarang sejak tahun berapa? Kalau untuk bergabung sebagai pengurusnya sendiri itu baru periode ini. Tapi kalau yang sebelumnya itu saya memang sempat jadi namanya volunteer. Itu memang ikut kegiatan-kegiatannya Forum Anak Kota Semarang seperti itu. Oke. Kalau Arga? Ya kalau jadi forum anak menjabati baru sekarang ya Bu. Tapi ya, sebelumnya sama kayak Emil jadi volunteer. Masih bocil-bocil SMP. Tapi yang
bisa bergabung itu dari usia berapa sampai berapa sih, Emir? Atau Kalau tergabungnya itu sebenarnya lebih ke batas maksimalnya. Itu Ya, kan batas karena maksimal. periodenya itu kan 2 tahun. Nah, batas maksimal itu kan 18 tahun usia anak. Nah, Oh, oke. Jadi maksimal 18 tahun yang bisa Iya. bergabung di forum anak. Jadi kalau anak kecil-kecil pun boleh-boleh aja gitu ya. iya, kalau untuk sebagai pengurus biasanya memang ada seleksinya terlebih seleksinya, dahulu. betul. Selagi memenuhi seleksinya bisa. Iya, dan 2 bulan kemarin kita sudah announce juga ada open recruitment-nya dari Forum Anak Kota Semarang ya. Yes. Berapa anak akhirnya yang ini? Yang terpilih di periode ini berapa, Kak? 52. 52 anak. Tapi yang peminatnya saya berapa? Peminatnya sebelumnya sampai 200-an, Kak. Iya, 249 atau 250 berapa gitu. Waduh, keren loh. Jadi, tapi memang ini satu ada yang luar biasa buat anak-anak di Kota Semarang untuk lebih lagi gitu ya, Mas Iya, ya. betul. Harganya. Nah, buat Anda di obrolan kita hari ini silakan Anda yang mungkin mau nanya, mau ngobrol, mau share juga boleh banget kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949 atau 08157580949 081225225949 atau 08157580949. Nah, kegiatannya apa aja sih di Forum Anak Kota Semarang itu, Emir? Atau Oke. Kalau di Forum Anak Kota Semarang sendiri itu sebenarnya banyak, ada yang paling terkenal dan paling sering kita laksanakan itu BOBS. BOBS itu bincang online maupun bincang offline bocah Semarang. Nah, itu sudah rutin juga terlaksana setiap tahunnya, bisa 2 kali maupun 4 kali. Terus ada juga biasanya yang paling teman-teman mungkin banyak kenalnya itu dari FAGTS, Forum Anak Goes to School. Nah, itu program bareng dari masing-masing kota dengan pihak Forum Anak Jawa Tengah. Nah, jadi itu kita setiap MPLS nanti ada datang ke beberapa sekolah yang dituju. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau dari mungkin di sini ada yang pengurus OSIS atau MPK maupun ya tidak menjadi pengurus pun itu boleh banget kalau mau request, Kak, mampir ke sekolahku dong Forum Anak. Nah, nanti bisa aja langsung kontak, mulai dari bisa dari sekolahnya ngekontak ke Instagram Forum Anak atau dari teman-teman langsung kontak ke Instagram juga bisa. Terus ada juga Fasesi. Fasesi itu Forum Anak Beraksi. Nah, itu banyak sekali konsepnya itu dimana itu menunjukkan memang Forum Anak beraksi, kita turun ke lapangan. Ada beberapa kali kita mampir ke SD-SD tertentu yang dimana itu kita ada mensosialisasikan, mana ada materi tentang bahaya gadget dan lain-lainnya. Masih banyak lagi, itu di sosial medianya juga banyak. Itu kita sekarang juga lagi ada planning nih untuk nantinya ada beberapa program baru yang akan kita bawakan. Dengan seringnya nanti untuk yang event offline itu kan puncaknya di Hari Anak nasional. Iya, Hari Anak Nasional. Nah, itu nanti akan ada beberapa event baru. Teman-teman ditunggu aja gebrakannya dari Forum Anak Kota Semarang. Ini aja ya, pantengin terus Instagramnya Forum Anak Kota Semarang. Yes. Karena di situ info-info update-nya akan di-share di situ ya, Emir ya. Oke, nah kalau concernnya di kepengurusan kali ini, isu apa sih yang diangkat? Kalau yang lalu kan menjadi pelopor anak-anak itu ya. Terus juga ada banyak bahaya gadget dan lain sebagainya. Kalau untuk 2 tahun ke depan ini lebih ke arah mana sih dari Forum Anak ini sendiri? Oke, kalau untuk Forum Anak sendiri tentunya tetap membawa prinsip 2P, pelopor dan pelapor. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang nantinya akan kita tangani, itu akan kita lihat seiring dengan berjalannya waktu. Untuk yang akhir-akhir ini memang sedang maraknya bullying juga masih banyak, cyberbullying, pernikahan dini, pernikahan anak itu yang memang di sini menjadi salah satu kasus yang memang perlu kita sosialisasikan dan kita coba untuk cegah. Oke, jadi bullying lalu juga pernikahan anak ini di Kota Semarang ada? Banyak sekali, Kak. Masih Oh, ada ya? beberapa. Oh, I see. Kupikir kalau semacam itu kalau bullying mungkin lah ya di kota gitu kan. Iya. Kota Semarang termasuknya kota. Tapi kalau pernikahan anak, saya berpikirnya itu terjadinya di misalnya daerah yang kurang. Tapi di kota Semarang juga ada. Iya, memang di beberapa daerah di Kota Semarang masih ada. Dan itu faktornya ada banyak sekali. Mungkin karena memang budayanya dan lain-lain itu masih ada. I see. Jadi memang ini juga menjadi concernnya dari Forum Anak Kota Semarang ya, untuk mengedukasi. Nah, buat Anda yang mungkin mau nanya-nanya silahkan, karena tema kita hari ini memang tentang Forum Anak bersama membangun masa depan yang cemerlang. Yes. Oke. Nah, buat Emir atau buat A sendiri, apa sih yang menjadi apa ya kayak mungkin kayak concernnya dalam artian begini.
aku di forum anak, aku pengennya begini, aku pengen bikin sesuatu gitu. Apa sih sebetulnya dari Arga dulu deh? Dari tadi Emir dulu terus yang ngomong. Iya. Arga coba. Ya, Gimana Arga? Kalau harapan saya di forum anak, saya ingin memperjuangkan hak anak sepenuhnya, Bu. Oke. Pengen banget. Jadi anak-anak tuh mengerti bahwa dia tuh sedang di fase di mana gitu. Dan dia butuh apa kan juga harus tahu. Arga sedang ingin membawa di mana anak-anak tuh tahu haknya yang harus diajukan seperti itu, memperjuangkan, Bu. Itu to the point-nya, Emir. Sekarang silakan Emir. Emir gimana? Oke, kalau dari aku sendiri memang pasti nyengkol-nyengkol dari Arga juga, yang memang dimana kita sebagai pelopor dan juga pelapor. Nah, harapannya dengan adanya forum anak ini memang bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman mengekspresikan juga dari hak-haknya tadi. Mungkin kita bisa sebagai perantara juga dengan pihak yang terkait untuk bisa memenuhi hak-hak tersebut. Oke. Artinya begini, tetap ya sosialisasi apapun dari acara yang diusung atau kegiatan yang diusung oleh forum anak itu intinya menyadarkan anak-anak apa sih yang menjadi hak mereka, apa sih yang harus mereka lakukan gitu ya. Paling tidak untuk menjadi sebuah pondasi ke depannya mereka harus seperti apa, seperti itu ya. Karena selama ini mungkin masih banyak yang anak-anak sendiri kayak acuh nggak sih atau cuek gitu. Iya, masih cuek. Iya. Masih kayak yang ya udahlah aku sekolah ya sekolah aja gitu ya. Seperti itu. Aku main ya main aja gitu ya. Hanya sampai seperti itu kan. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk buat Anda, Good News Family atau mungkin pendengar. Anak-anak boleh, orang tua boleh, siapapun silahkan kirimkan pertanyaannya di 081225225949 atau 0815758000949. Waktu itu pakai saya ingat di tahun 2023 kalau nggak ya. Ada laporan juga yang masuk lewat siaran kita gitu ya. Kemudian difasilitasi oleh teman-teman dari Forum Anak Kota Semarang. Keren banget pokoknya ya. Oke, keren banget. Oke, mau tanya dong Kak Emir sama Kak Arga, gimana cara kasih aspirasi dan pengaduan ke Forum Anak? Oke. Terus hari anak nanti ngapain aja nih? Kayaknya seru. Spill dong Kak. Sebentar. Penasaran ya. Saya kan berbeda zaman dengan kalian. Kadang-kadang saya tuh bingung gitu ya kalau ada orang ngomong spill. Spill tuh artinya apa sih? Apa itu Kak? Arga tahu ini kayak spill apa tuh Kak? Spill tuh kayak istilahnya kayak ayolah Kak, tunjukin sedikit. Kasih bocoran dong Kak. Setiap kali lihat sosial media tuh aku spill ya atau spill dong gitu. Apa sih spill tuh gitu ya. Gitu ya, kasih bocoran. Maafkan karena saya berbeda zaman. Oke, gimana cara kasih aspirasi dan pengaduan ke Forum Anak? Oke, kalau untuk cara tadi pengaduan ya, itu kalau yang di Kota Semarang sendiri, itu nanti yang kita bisa lewat sosial media dan juga kontak person yang ada di Instagram Forum Anak Kota Semarang. Nah itu teman-teman bisa, kalau tidak lewat yang kontak person, bisa langsung aja DM ke Instagram Forum Anak Kota Semarang. Nah nantinya akan ada program juga dari kami. Ini kita sekalian spill ya Kak, sedikit program nih. Kita spill. Oke, spill. Ini ngikut dari pengen teman-teman. Kalau spill itu sedikit, kalau spill banyak kali ya. Iya banyak berarti. Ya itu nantinya kita ada program juga yang dimana nanti setiap rutin ada waktu di sosial medianya itu kita akan ada open untuk teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau curhat dan lain-lain bisa. Nah terus juga kalau kayak open box pertanyaan gitu. Iya. I see. Oke, nah terus nanti dari situ juga teman-teman kalau untuk yang lebih ke web resminya itu ada Jogo Konco, itu punya Forum Anak Jawa Tengah. Nah nantinya dari situ kita juga ada yang masuk ke di timnya Forum Anak Jawa Tengah. Nah nanti teman-teman bisa langsung satu center ke sana juga bisa. Oke, jadi Jogo Konco. Konco itu yang forum itu ininya pengaduan bukan sih? Pengaduannya ya? Iya, yang resmi pengaduan dari Jawa Tengah. Oke, itu yang dari Forum Anak Jawa Tengah. Tapi bisa juga bisa. Nah, ini kalau pertanyaan menanggapi ini ya yang tadi pertanyaan ini, pengaduan itu apakah harus si orangnya tersebut atau bisa misalnya nih, aku anak sekolah. Terus ada temanku yang bullying sampai dia nggak mau masuk sekolah misalnya, atau sampai dia merasa yang sampai kemudian dia sangat tertekan gitu ya, mengarahnya sampai seperti itu. Itu boleh temennya yang mengadu atau harus si anak ini sendiri yang memberikan pengaduan misalnya sampai ke Jogo Konco dan lain sebagainya. Itu gimana sih? Itu temennya juga boleh. Jadi mau dari pihak orang tua, dari temen maupun dari yang si korban sendiri juga tidak apa-apa untuk mau
melaporkan itu bisa sekali. Kayak artinya gitu ya, ini kepedulian itu juga penting gitu ya. Iya, kepedulian itu juga penting. Iya. Dan saya ingin sedikit menambahkan, teman-teman jangan takut Iya. bahwa privasinya akan dibongkar di sana. Iya. Teman-teman, kita akan menjaga semenjaga-menjaganya. Oke, menjaganya. Itu udah menjaga banget ya Mas. Tapi itu benar-benar keep secret lah ya. Iya, tentunya. Nah, ketakutannya kan sering kali begini, kalau misalnya mau memberikan pengaduan gitu, jangan-jangan ntar aku yang ditanya-tanyain, ntar aku yang istilahnya kayak kebawa-bawa misalnya. Ada sering kali gitu nggak sih? Benar ya? Iya. Mungkin dari pengalamannya Emir untuk menangani kasus pembelian seperti itu. Oke, kalau dari pengalamanku sendiri itu memang kalau untuk ada yang melaporkan, nah nanti akan langsung ditangani oleh pihak berwajib. Jadi memang ada lembaga sendiri di DP3A, timnya sendiri yang nanti akan langsung mengobservasi hal tersebut. Oke, karena memang ini di bawah DP3A. Jadi dari DP3A sendiri itu sudah ada beliau-beliau yang berhak dan berwenang untuk menangani hal tersebut gitu kan. Sudah ahli juga. Sudah ahli juga, profesional di bidangnya lah ya. Jadi jangan khawatir, tapi kalau Anda peduli, yuklah lakukan gitu ya. Jangan sampai kasus-kasus yang di luar-luar itu terjadi. Di Semarang ada nggak sih? Misalnya sampai terus kemudian berakibat fatal, bunuh diri dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi di Kota Semarang. Iya, jangan sampai terjadi. Jadi kalau memang ada yang mengarah seperti itu, adukan aja. Yes, Berikan pengaduan. Pengaduan ini bukan hanya tentang bullying ya. Iya. Apapun itu yang berkaitan dengan anak-anak, misalnya tadi pernikahan anak karena dipaksa lah, karena apapun, Anda boleh untuk Boleh. melaporkan siapapun Anda gitu ya. Mungkin aku tuh cuma tetangganya, aku kan nggak punya hak untuk itu. Seringkali itu menjadi apa sih, kayak pembelaan gitu loh. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Tapi kalau Anda peduli, Anda bisa lakukan itu gitu ya. Oh ya, terus spill tentang Hari Anak. Hari Anak itu masih tahun depan kali ya? Iya, masih tahun depan, tapi kalau udah disuruh spill sekarang juga. Kayak dirancang aja juga belum. Rancang aja masih bingung ya. Oke, spill dikit. Paling gampangnya sih ya mepet-mepet sama yang tahun ini ya. Sama ya. Tapi pasti akan lebih meriah lagi karena nanti ya tadi ditunggu aja gebrakannya dari Formana Kota Semarang. Gebrakan nih. Iya tuh. Oke, semangat pagi Kak Ningrum, Emir dan Arga Cicit. Iya, Pak Sabto nih. Selamat pagi juga Bapak Sabto. Selamat pagi. Saatnya Emir dan Arga untuk merangkul dan mengajak anak-anak Kota Semarang melalui fase agar saling membangun komunitas yang sehat untuk menciptakan prestasi dan menggapai impian. Semangat. Thank you Pak Sabto. Terima kasih Bapak Sabto. Iya, tapi memang selama ini menurut kalian gitu ya, selama kalian bergabung di Formanak, antusiasnya anak-anak Kota Semarang seperti apa sih? Gimana tuh Kak? Harga dulu coba. Ini menunjukkan bahwa perspektif saya di Kota Semarang yang berbeda langsung Kak. Oke, gimana? Yang sebelumnya perspektif menurut saya di Kota Semarang itu ya anak-anaknya biasa aja, semua rata menurut saya. Ya nggak ada spesial-spesialnya. Setelah saya berada di Forum Anak Kota Semarang dengan anak-anak yang terfilterasi, anak-anak yang punya tujuan, anak-anak yang punya tanggung jawab, itu semuanya berbeda Kak. Saya sangat bangga sekali karena saya sudah berada di mana tempat saya yang seharusnya di sana gitu. Terus untuk Emir, tapi dari kalian waktu kalian misalnya berkunjung ke sekolah-sekolah gitu ya, itu gimana sih antusiasnya? Kalau antusiasnya sendiri, wah pasti sangat semangat sekali. Apalagi kan kita lebih sering datangnya itu waktu yang FAGTS itu, yang Ghost to School waktu MPLS. Ya itu masih semangat-semangatnya, masih fresh-freshnya juga. Nah dari program-program itu juga banyak menghasilkan yang tadi ada 240 berapa calon anggota baru. Nah itu dari program-program itu juga. Jadi itu menunjukkan antusias dari teman-teman yang memang wah tertarik gue nih sama Forum Anak Kota Semarang seperti itu. Jadi memang mereka itu sebetulnya juga hanya perlu didengar mungkin ya. Karena selama ini mungkin nggak ada yang mau mendengarkan. Tugasnya harus begini, hanya dikasih tugas. Tapi untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya tadi, menyuarakan apa yang ada di pikirannya itu selama ini mungkin belum pernah gitu ya. Jadi di FA, GTS atau BOBS atau Fasesi itu mungkin mereka bisa
lakukan itu gitu ya. Bisa, iya. Apalagi untuk kayak misalnya BOBS yang secara online live di apa sih IG ya. Oh, kalau yang di Instagram itu Apa namanya? Cenayang. Oh, yang Cenayang Cerita ya. Anak Kertas. Itu masih akan lanjut. Iya, masih akan tetap lanjut. Nah. Jadi program-program yang sebelumnya sudah ada, kita lanjutkan lagi dan ada yang kita kembangkan dan juga kita tambahkan program-program baru. Oke. Seperti itu. Nah, itu nanti di Cenayang juga akan jadi salah satu ini ya. Salah satu cara untuk teman-teman bisa gabung karena di Instagram di mana saja bisa dilakukan ya. Oke. Pak Sabto nih. Sedikit bocoran Kak Ningrum itu Arga calon politikus ternyata sudah seperti anggota dewan keren. Pak di sini bebas politik ya Pak. Saya Ada cita-cita ke situ Arga? ya mungkin punya cita-cita jadi presiden. Wih, kita saingan dong berarti ya. Aku juga mau jadi presiden nih. Oke, terima kasih untuk good news katanya udah 1 tahun lebih memfasilitasi Fasa. Oke, thank you Pak, sama-sama. God bless buat. Nanti kita lanjut, masih ada WhatsApp, ini ada yang tanya tentang tema kita tak yang berikut ini. Gabung sama kita atau mau kepo di Instagram, jangan lupa di follow. Di acara-acaranya Fase bakal di spill juga, nah, pakai bahasa spill. Oke. Spill itu dari kata apa? Dari kata apa itu, Kak? Ya, balik lagi masih di Sabtu Asiknya Good News, masih Suka Semarang, suara kami anak kota Semarang. Nah, masih bersama Emir dan Arga dari Forum Anak Kota Semarang. Ini adalah kepengurusan yang baru dari Forum Anak Kota Semarang. Iya. Ini kenapa sih? Saya itu juga gak habis pikir gitu ya. Ini tadi kan tentang spill, istilah spill. Terus kemarin kan sempet apa sih kodam apa sih itu? Cekodam. Ini loh. Kalau Kak mau tanya ke Kak Arga kodamnya apa? Terus langsung gini, Kak Emir, Kak Arga mau tanya anak-anak di forum anak kebanyakan kodamnya apa? Aduh, Kak, di sini nggak ada cek-cekan begitu. Iya. Luar biasa. Generasi apa sih ini? Gen Z. Gen Z itu kenapa begitu-begitu ya diurusin? Emang unik-unik. Unik-unik. Nggak usah ngurusin begituan gitu ya. Oke. Ini dari tadi ya seperti janji kita, kan kita ngobrolinnya temanya itu di flyernya bersama membangun masa depan yang cemerlang. Ada pertanyaan begini, Kak, menurut kakak-kakak cemerlang itu apa sih? Itu yang pertama. Terus dari penanya yang berbeda, bagaimana cara biar masa depan cemerlang? Cemerlang itu apa dulu? Oke, coba dari Arga dulu. Menurut Arga definisi kata cemerlang itu apa, Kak? Ya, kita punya slogan untuk menjadi yang cemerlang gitu ya. Iya, generasi yang cemerlang. Generasi yang cemerlang. Oh, itu slogannya Forum Anak Kota Semarang? Iya. Kemarin yang di tema apa ya? Itu ada kita pakai tema cemerlang. Pakai gitu itu, ya, pakai oke. sempat pakai itu. Nah, cemerlang itu sesuatu yang beda dari yang lainnya. Oke. Ya. Sesuatu yang terang dari yang lainnya. Iya. Sesuatu yang bisa menerangi yang lainnya. Iya. Itu cemerlang. Oke. Jadi yang awalnya redup, bahkan yang redup pun bisa kita cemerlang juga. Iya. Bisa menjadi cemerlang juga karena semakin banyak yang cemerlang maka semuanya akan bercahaya. Oke. Jadi kita inginnya, jadi anak-anak Forum Semarang itu harapan saya berimpact kepada teman-temannya juga. Iya. Teman-teman yang lainnya juga berimpact, dibawa juga menjadi ke yang baik, dipengaruhi juga jadi yang terbaik. Seharusnya memiliki slogan bisa memengaruhi bukan dipengaruhi. Oke. Untuk Emir gimana nih? Untuk Emir. Gimana cemerlang? Oke, kalau cemerlang menurut Emir ini ya. Emir. Emir quotes alah apa ya? Kalau cemerlang. Cemerlang itu didefinisikan sebagai suatu momen yang bercahaya. Nah, jadi harapannya ada kaitannya juga dengan pelopor dan pelapor. Nah, jadi teman-teman diharapkan bisa menjadi generasi yang cemerlang di lingkungan sekitarnya teman-teman. Nah, dari cahaya itu, cahaya yang nantinya akan menyala itu, menyala. Menyala bangku. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengajak dan juga mempengaruhi teman-teman yang lainnya, mempelopori teman-teman yang lainnya untuk menjadi generasi yang cemerlang juga. Oke. Jadi bisa mempelopori teman-teman yang lainnya juga untuk bisa mulai keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal baru, untuk mencari pengalaman yang baru, untuk bisa mengupdate
skill diri teman-teman di bidangnya masing-masing. Nah, itu definisi menurut saya dari kata cemerlang seperti itu. Nah, ini nih, kan kalau di Indonesia itu kan lagi didengungkan generasi emas gitu ya, Oke. untuk Indonesia 2045 Ya, gitu, betul, gitu ya. 2045. Kalau dihitung kan kalian umur berapa sih? Umur- 17. Enggak, Tidak. 16. 16. 15. Ya ampun ya. Berarti kalau ini kan berarti 21 tahun lagi kan? Iya. Iya. Artinya nanti di tahun 2045 itu kalian kalau ya katakan berapa? 16 lah ya, 16. Iya. Kalian berarti sekitar umur 37. Berarti itu usia produktifnya kalian gitu. Iya, Nah, betul sekali. menurut kalian kalau anak-anak dengan usia yang sama dengan kalian atau bahkan mungkin lebih rendah dari kalian, udah punya bayangan belum sih? Nanti habis ini saya mau ngapain? Saya mau ngapain? Oke. Kalau Arga gimana? Arga dulu apa? Arga Emi dulu. Emir dulu, Emir. Emi dulu. gitu. Arga belum punya bayangan, dia ngeliatin saya dengan tatapan kosong. Oke. Kalau Emi dulu. Oke, kalau bayangan saya, guys. Gitu. Itu kalau untuk dari teman-teman sosial saya, itu saya sudah sering ngajak ngobrol juga. Jadi sering ngobrol sama teman-teman kayak, kamu habis ini mau kemana? Dari SMA ini udah punya peta belum? Nanti mau masuk universitas mana? Cita-citanya mana? Dan itu sudah banyak. Sudah banyak memang punya peta untuk kedepannya mau mengarah kemana. Nah itu, Teman-teman masa angkatanmu. iya. Dan yang di bawah-bawah juga sudah ada. Nah itu karena apa? Karena sudah diberikan edukasi. Edukasi dari teman-teman sebayanya juga, dari gurunya, dari orang tuanya juga. Nah, edukasi itu sangatlah penting. Itu bisa menjadi kunci, mulai dari tadi untuk mengarahkan teman-teman nantinya. Itu nanti mau arahnya kemana dan lain-lain. Nah, terus mengedukasi soal kalau untuk yang kasus anak itu kan juga, ya kita perlu mengedukasi agar tidak mengarah ke hal yang negatif, di hal baik saja. Nah, itu sudah banyak. Ya. Karena memang masa depan itu memang perlu dipersiapkan. Iya. Betul sekali, betul Kak. Perlu dipersiapkan, sangat perlu. Nah, Arga sendiri gimana? Ya untuk pandangan saya, Gak usah pakai kacamata hitam juga kan? Oh, ini kayaknya kebanggaannya dia. Iya. ya, jadi teman-teman jangan berpegang kepada siapapun. Jika banyaknya gini, teman-teman kita tuh pada enggak ikut-ikutan. Kalau ketika kita nggak bisa pelajaran sesuatu, menganggap diri kita tuh nggak bisa apa-apa. Misalnya kita nggak suka matematika, nggak bisa matematika, frustasi gini-gini. Saya mohon kepada teman-teman, coba keluarlah dari sana dan kalian tuh harus mencari jati diri kalian tersendiri. Kalian harus cari maunya apa. Dan ketika itu kalian harus berani mengambil yang namanya resiko. Oke. Keluarlah dari sana. Yes. Oke, ini Mas Arga. Intinya jangan mendengarkan apa kata orang lain, dengarkanlah kata diri kalian sendiri. Oke. Kata-kata hari ini. Tadi kata Pak Sabto calon anggota dewan. Iya. Ya, 20 tahun lagi. Oke. Nah, tapi memang ini mungkin juga buat para teman-teman di fase juga gitu ya, ketika kalian ada di acara-acara yang mungkin ke FAGTS misalnya, ya itu tadi sadarkan bahwa masa depan itu perlu dipersiapkan gitu ya, mau masuk kemana, mau apa. Karena kan kalau masuk SMA itu kan sekarang kurikulum Indonesia Merdeka itu kalian akan apa sih pilihannya gitu kan. Ada paket-paket. Ada paket-paketnya. Kalau dari SMP belum ngerti mau ambil paket yang mana, akan sedikit susah juga gitu ya. Didadak gitu pada saat di SMA-nya. Jadi memang kalau menurut teman-teman di sini sepakat biar masa depan cemerlang, ya kenali dulu dirimu. Ya. betul sekali Kak. Kamu mau apa? Iya. Paling gampang sebetulnya udah gini. Bayangin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi kamu mau di posisi apa? Itu paling gampang. Iya, Seperti itu. dari situ nanti bisa ditarik ke belakangnya. Jadi kalau mau menjadi cita-cita itu, perlu masuk ke universitas mana sih? Yes. Perlu mungkin ngambil jurusan yang apa sih, paket yang mana? Di SMA itu perlu ngambil paket yang mana? Nah, dari situ baru nanti teman-teman bisa memetakan. Bahkan teman-teman yang masih SMP pun itu sudah harus bisa untuk memetakan dirinya ke depan mau ke. Iya. Tidak hanya membuat plan A, tapi juga bikin plan
B, Iya. C dan lain-lainnya. Betul. Seperti itu. Jadi misalnya kayak tadi Arga yang bilang gitu ya, nggak suka matematika, hidupmu belum berakhir teman. Belum berakhir. Saya juga gak suka matematika. Ada banyak jurusan yang bisa diambil gitu ya, pekerjaan yang bisa diambil tanpa menggunakan matematika. Iya. Betul kan? Aku setuju sekali. Dan tapi caranya gimana? Ya cari tahu dulu dari sekarang. Iya. Kira-kira apa ya? Saya mau masuk mana ya? Oh saya nggak suka ini. Oh saya sukanya ini. Oh saya nggak suka ini. Tapi bukan berarti kalian nggak berusaha ya. Tetap harus berusaha karena memang salah satu syaratnya kalau misalnya ini nilai itu harus tetap bagus. Iya, Ya betul. kan? Jadi walaupun nggak suka tetap diusahakan. Betul. Ikhtiar. Tetap diusahakan. Jangan terus kemudian diabaikan. Tapi tadi yuk ditarik ke depan, kalian mau di posisi apa? Misalnya tadi kayak si Arga, oh saya nanti tahun ini saya pengen begini ya, ditarik ke sini berarti saya harus ngambil apa? Iya. Ya. Terus selain misalnya itu tadi kan tentang akademis. Iya. Berarti secara sosial misalnya, oh saya harus bangun jejaring. Iya. Oh saya harus punya relasi. Iya. Atau soft skill gitu ya, istilahnya soft skillnya yang harus saya bangun apa gitu, itu juga harus dipersiapkan. Iya. Itu sangat harus dipersiapkan. Misalnya, oh saya perlu public speaking nih, berarti saya harus belajar tentang itu misalnya. Iya. Bisa tergabung di misal kayak organisasi-organisasi Iya. kan yang biasanya lebih banyak memberikan kesempatan untuk melatih public speaking yang terutama. Betul. Mungkin kalau teman-teman paling umumnya OSIS lah. OSIS itu kan paling udah paling terkenal lah ya untuk Iya, solusi kalau mau membangun kualitas diri dari teman-teman kayak gitu. Iya seperti itu. OSIS. Ya, jadi bisa dimulai dari situ gitu ya, bisa dimulai dari bangun dari mana gitu ya. Terus kemudian mulai, ayo jalannya seperti apa. Iya. Orang tua itu biasanya kalau kalian sudah punya gambaran yang jelas, orang tua pasti dukung. Jelas, benar. Ya kan? Iya. Kalau kalian sudah punya visi, misi yang jelas tentang hidup kalian, orang tua biasanya akan yuk didorong. Iya, betul sekali. Lalu seperti Iya Kak, itu. seperti itu. Ya. Kayak Arga gabung ke forum anak kan juga gitu. Iya. Selain OSIS ada forum anak juga ya Kak, kita Iya. programnya juga bagus-bagus, melatih Betul. public speaking teman-teman, soft skill juga terlatih. Kalau yang nanya kapan ada ini rekrutmen lagi ya, tunggu tahun depan kali ya. Iya. Kalau rekrutmen yang kecamatan, ini kita lagi rekrutmen di 16 kecamatan oke, lagi kita agendakan. Nah, jadi nanti teman-teman yang kemarin belum sempat dapat kesempatan untuk bergabung di kota, nanti bisa tergabung di kecamatan terlebih dahulu. Nah, nantinya dari kecamatan masing-masing sesuai Iya. tempat tinggal atau seperti apa? ya di Sesuai tempat tempat tinggal. tinggal. Sesuai Di tempat 16 kecamatan itu nantinya kita sedang usahakan untuk terbentuk semua forum anaknya. Nah, nanti kalau misal ada kegiatan kayak BOBS, terus ada fasesi dan lain-lainnya, nah tentunya teman-teman dari kecamatan akan dilibatkan juga seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin 200 berapa dan belum masuk, kembali ke kecamatan masing-masing karena di Forum Anak Kota Semarang selain Forum Anak Kota juga ada Forum Anak Kecamatan. Ya, Di kelurahan pun juga. Kelurahan juga ada. Jadi Iya. kembali ke kecamatan masing-masing sesuai tempat tinggal. Iya. Di situ nanti sedang akan ada rekrutmen juga untuk pengurus dan volunteernya di Forum Anak Kecamatan. Iya. Silakan cari informasinya, gitu ya. Cari informasinya, caranya bagaimana dan lain sebagainya, biar bisa bergabung di Forum Anak Kecamatan. Oke, ternyata waktu kita tinggal sedikit lagi, nggak terasa ya sebetulnya ngobrolnya 1 jam tuh. Iya. Oke, kata Melia, Kak itu kacamata kebanggaannya Arga. Kacamata. Jangan gitu. Itu kalau dia nggak pakai gitu dia nggak pede. Wah, jelas. Kodamnya nggak keluar. Oke, ada pesan nggak buat anak-anak di Kota Semarang dari Arga dan dari Emir? Dari siapa dulu? Wah, Harga aja. ya pasti. Ya, Emir juga nanti iya. Oke. Arga dulu. ya mungkin ini berkaitan dengan yang namanya pernikahan dini. Oke. Ya, bos muda itu lebih seru dibandingkan papah muda. Weh. Bos muda lebih seru daripada Pak Muda. Keren. Oke. Nah, udah itu aja. Ya, udah. Ditungguin. Cukup. Oke, kalau dari saya terkait dengan tema kita tadi, generasi cemerlang. Nah, dari teman-teman kan tadi kita juga udah bahas untuk stepnya untuk bisa menjadi generasi yang cemerlang seperti apa. Sudah bisa memetakan diri teman-teman. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang di sini belum bisa memetakan diri, masih bingung,
aku nanti mau ngambil jurusan apa, mau jadi apa dan lain-lain. Nah, coba mulai dari sekarang, teman-teman bisa memetakan diri teman-teman. Jadi nantinya teman-teman bisa melihat, oh aku cocok di sini, apa yang jadi, semisal pengen jadi pegawai BUMN, mau jadi yang lain-lain. Nah, itu silahkan teman-teman untuk bisa pikir itu dulu. Nah, nantinya baru tarik ke belakangnya, oh kalau mau jadi cita-citaku harus ngambil jurusan apa, di SMA harus ngambil paket yang mana, nah dan lain-lain. Nah, dari situ nanti teman-teman akan lebih terpetakan, jadi fokusnya akan lebih bisa intens di bidang yang memang berfokus untuk cita-cita teman-teman. Ya. Seperti itu. Iya. Ada langkah-langkahnya yang harus mulai dibangun, kenali dulu, coba, mumpung masih muda, mumpung belum ada tuntutan apapun, coba sebanyak mungkin bidang. Nah, itu. Kalau misalnya belum ngerti minatnya di mana, bakatnya di mana, ya udah cobain aja. Iya. Iya, Ya kan? Nanti akan ngerasa cocoknya di mana sih Yes, dan lain-lain. dan merasa oh ini saya banget nih, Iya. gitu ya. Kalau misalnya aduh aku tuh nggak ngerti bidang apa, aku nggak ngerti bakatnya. Kan di sekolah ada banyak ekstrakurikuler. Iya. Cobain aja semua. Kalau kan nggak ada salahnya gitu ya, coba. Nggak ada Oh salahnya. bukan saya, keluar. Iya. Ya kan? Iya. Setuju. Cobain aja semuanya. Nanti ketika Anda merasa oh kok kayaknya saya di sini banget ya. Nah, Iya. mulai ditarik itu, mulai cari bahannya. Sekarang itu yang namanya HP aja pintar. Jangan sampai penggunanya nggak pintar. Yes. Ya kan? Iya. Sedikit tamparan itu. Benar Iya loh. sekali. Sekarang menggunakan HP Anda bisa searching, jangan cuma nyari apa gosip dan lain sebagainya, enggak, Iya. tapi cari oh kalau jurusan ini harus punya kualifikasi apa, oh Iya. kalau mau jadi ini harus bagaimana, dicari dan semua ada jawabannya. Iya. Betul. Betul sekali. Jadi itu salah satu cara untuk kalian mempersiapkannya. Iya. Iya. Bahkan misalnya kalian oh saya mau kuliah jurusan ini, dicari aja mata kuliahnya apa, keluar semua udah. Iya. Nah, dan dengan sekeren ini dunia ini sekarang, jangan sampai kalian gak keren. Itu Iya, sih kalau buat itu aku dia. ya. Jadi harus lebih keren, harus lebih cemerlang, harus lebih dahsyat, karena nanti di 2045 kalian loh yang jadi pemimpin-pemimpin di masa itu. Ya, betul Diaminin sekali. dong. Amin. Entah siapa nanti ya, tapi kalian bisa menjadi salah satunya. Amin. Thank you Emir, thank you Arga. Yes, terima kasih juga buat Forum Anak Kota Semarang yang terus mempercayakan kita untuk boleh menjadi saluran berbaginya kalian. Jadi thank you sekali lagi, sukses buat kepengurusan kalian 2 tahun ini. Amin. Tetap semangat, Siap. yes. Yes, Tetap betul. menjadi pelopor dan pelapor, gitu Siap. kan. Terus mengedukasi semuanya untuk generasi yang ini boleh jadi generasi yang cemerlang. Thank you sekali lagi. Amin. Oke, amin. Dan thank you ya Good News Family sudah bergabung bersama dengan kita. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye.